Halo semuanya, kita akan mengadakan podcast PPKS. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang ganteng nih. Mau tahu nggak siapa? Langsung saja. Halo sebelumnya. Ya, Om. Gimana? Sebelumnya boleh kali kita perkenalin diri Boleh, dulu. silakan. Namanya siapa ini? Ya, perkenalkan, nama gua Kristo. Jurusan perlu nggak nih? Perlu kan? ya. Gue dari jurusan BM atau Business Management angkatan 24. Wah, jadi lu termasuk mahasiswa baru ya di sini ya? Baru, masih muda lah ya kita. Masih ya. muda. Oke. Bener kan? Ganteng kan orangnya? Oke. Jadi kita langsung ke intinya aja, ke Boleh. Kristo. Kita kan tadi kan pada awalnya kan kita bilang podcast tentang PPKS nih. Nah, menurut lu sendiri apa sih itu PPKS? PPKS ya? Iya. Artinya dulu deh, singkatannya dulu. Apa sih itu PPKS? PPKS. Yang gua tahu ya, Iya, PPKS yang lu tahu. intinya adalah mengenai pelecehan dan kekerasan seksual ya. Nah, itu sebelumnya itu juga pemerintah juga sempat ngeluarin undang-undang nih. Masih baru-baru, masih panas lah gitu. Itu Undang-Undang Nomor 12. Nah, kalau misal dari kata mengenai pelecehan kekerasan seksual sendiri kan kita bisa tahu gitu, kayak suatu tindakan ya Iya. dari pihak tertentu yang tidak diinginkan, itu dulu yang kita harus tahu gitu. Gak diinginkan oleh orang lain. Misalnya lu nggak mau nih kenalan sama gua, tapi kita dalam konteks kenalan. Ini lebih tentang mengenai sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas gitu. Misalnya ada tindakan orang nggak sengaja catcalling gitu. Tau catcalling kok? Tahu kalau di anak-anak muda sekarang pasti itu siul ya kayak Ya gitu lah itu. Atau nggak tiba-tiba nepok nih atau pegang iya. paha orang gitu Aduh. tanpa diinginkan gitu ya. Iya, Nah, itu udah misalnya orangnya merasa risih gitu ya. Heeh. Misalnya gue melakukan ke lu nih, terus lu merasa kayak, ini kayaknya nggak Nggak etis lah ya. bisa nggak gitu. etis, heeh. Nah itu lu bisa laporin kayak, dia ngelakuin tindak Bisa. gitu, pelecehan dan kekerasan seksual itu. Menurut lu itu berarti ya. Itu. Oke. Nah, kan kita kan udah ngomong nih tentang PPKS pada umumnya. Nah, lu sendiri nih kan kira-kira punya pengalaman pribadi nggak sih? Pernah kejadian nggak di lu sebelumnya ini? Pelecehan atau bahkan pun ya hal-hal kecil yang menurut lu tuh sebenarnya ya pelecehan secara nggak langsung gitu. Sejauh ini yang untungnya ya gue merasa bersyukur, gak mau sih gue juga No. untuk terjadi ya. Tapi Ya. gue pernah melihat antara secara langsung tidak langsung, karena waktu itu mungkin gue jalan di pasar ya. Di pasar kan biasa ya, Iya, ada yang jaga parkir, sering ada banget. yang ya preman-preman pasar lah, biasa kita sebut gitu loh. Waktu itu kejadiannya udah agak lama sih. Nah, waktu itu kejadiannya antara ibu-ibu atau anak muda perempuan, gue lupa, ya di catcalling itu gitu loh. Catcalling. Iya. Terus juga mungkin orangnya ya gue liat dari tampangnya nggak seneng gitu ya, terus langsung ditinggalin aja gitu. Itu mungkin salah satu yang paling kecil lah sebenarnya. Oke. Ini kejadiannya ini baru-baru atau Udah lumayan lama sih, lumayan udah lama? beberapa tahun yang lalu sih. Cuma gue waktu itu masih kayak, ngapain sih nih orang gitu, kayak gue cuek aja sih. Tapi setelah gue baca-baca, ternyata ini juga termasuk dalam adanya pelanggaran pelecehan dan kekerasan seksual ini gitu loh. Mungkin yang kita sering dengar ya lebih ke berita sih kalau gue sendiri ya. Kalau kita bisa inget-inget beberapa waktu yang lalu, kalau lu inget-inget itu ada terjadi di Bandung gitu, di salah satu universitas ya. Iya, yang viral itu Ya, kan. yang viral lah di salah viral satu itu. universitas gitu. Itu mahasiswanya melakukan tindakan itu, kekerasan seksual gitu. Nah itu menurut gue sih kurang baik ya. Yes. Walaupun kita Di mana-mana pelecehan itu sebenarnya emang gak baik sih. Iya, menurut betul. gua. Sangat tidak baik. Bener Gak juga kata. moral. Nah, apalagi sebagai kita di lingkup pendidikan. Benar. Kan kalau kita dengar berita kadang munculnya di lingkup pendidikan ya. Sering terjadi sih. Sering terjadi, tapi nggak bisa kita generalisir juga sih. Tapi sering terjadi. Bisa kita dengar waktu itu ada di salah satu komplek pesantren, ada juga di sekolahan, paling bawah ada juga di tingkat universitas pun ada berarti gitu. Harusnya kan apa ya, tempat-tempat pendidikan jadi tempat buat orang belajar ya, Orang yang merasa terdidik aman ya. dan mau belajar sih. Nah itu, tapi bingung juga gua kadang. Iya. Jadi kenapa lah itu ya di negara kita banyak terjadi seperti hal itu. Pelecehan-pelecehan mana-mana. Oke. Gue ada berita nih tentang kasus pelecehan di belakang ini. Kita react dulu kali ya. Boleh. Oke, sebentar.
Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dokter kandungan yang diduga melecehkan pasien viral di media sosial. Dokter spesialis obgyn bernama Muhammad Syafril Firdaus tersebut diduga meraba payudara pasien yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Pasien pun tampak berusaha menahan tangan dokter yang berpraktik di Garut, Jawa Barat itu. Pasien sudah melaporkan dugaan tindak pelecehan ini ke kepolisian sejak beberapa bulan lalu. Namun disebutkan belum ada tindak lanjut yang jelas. Dr. Muhammad Syafril Firdaus tercatat menamatkan pendidikan spesialisnya di Universitas Padjadjaran dan berpraktik di Klinik Sekar Kusuma Garut. Ia dikenal sebagai sosok yang sudah berkeluarga dengan 2 anak dan aktif di media sosial. Namun sejak viral, akun media sosialnya telah dihapus. Oke. Gimana menurut lo, Kristo? Dengan nih, boleh tolong? Maaf ya, sorry mas kamera nih. Iya. Menurut gue ya. Ya gimana menurut lo? Apa sih pandangan lu deh tentang orang yang berpendidikan bahkan dokter itu melakukan tindakan hal pelecehan yang sangat apa ya kita sebut di Indonesia ya sangat Malu-maluin ya. Ya malu-maluin negara sih sebenarnya sih. Malu-maluin negara. Nah ini balik lagi yang kayak tadi gue bilang. Sebelumnya juga kan kita sering mendengar di lingkup pendidikan. Nah ini sekarang lingkup lebih ke rumah sakit berarti rumah sakit, ya. Mengenai kesehatan ya harusnya profesional dan juga kompeten di situ. Benar. Nah menurut gue itu ada salah satu hal yang mungkin kurang terjamah sih. Lebih ke pada saat pendidikan itu terkadang dilupakan gitu. Terkadang kan orang tuh banyak yang kayak tujuannya gue kuliah, gue sekolah, atau kita disekolahin oleh orang tua itu tujuannya ya biar anak kita pinter nih. Iya. Biar anak gue pinter nih, nanti dia bisa lanjut lagi kuliah, terus nanti kerjanya baik segala macam, itu kan harapannya gitu ya. Tapi kadang satu hal yang dilupain adalah pendidikan karakter itu. Benar. Apalagi kayak ada beberapa sekolah mungkin juga terkadang ya melupakan gitu. Atau juga ada beberapa institusi yang melupakan ternyata penting loh buat mengajarkan mengenai karakter gitu. Apalagi di era-era sekarang, di generasi-generasi sekarang nih ya. Generasi Gen Z ya kita sebutnya ya. Kita sering disebut dengan generasi yang terlihatnya kuat tapi lembek. Apa om tahu nggak? Lu tahu nggak apa namanya? Sandwich generation kali ya. Sandwich generation iya. Terus tapi yang mau lebih gua ini sih lebih ke generasi strawberry. Lu pernah dengar gak? Gue pernah dengar kata istilah generasi strawberry itu, cuman gua kurang tahu mentafsirkannya seperti apa gitu. Itu kayak lu ternyata kokoh nih dari luar nih. Lu kuat tapi dalam lu kayak mental lu kayak lu tuh kurang baik gitu loh. Kurang ada sesuatu masalah gitu. Jadi lembek lah di dalamnya. Kan kalau lihat strawberry kan luarnya bagus nih, tapi tiba-tiba pas lu buka kan busuk kan kadang ya. Ya semacam itu. Nah, itu yang penting juga menurut gua selain pendidikan sekolah tinggi kita sampai pendidikan tinggi. Khususnya apalagi kita anak universitas ya. Pendidikan tinggi oke, tapi jangan lupain satu lagi, adanya pendidikan karakter. Nah, ini yang terkadang lupa gitu ya. Makanya bisa terjadi menurut gua ada kasus-kasus pelecehan, ada kasus-kasus ya yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Benar, makanya seperti banyak orang bilang kan bahwa pendidikan itu nggak bisa menilai seseorang. Nah betul. Apalagi cuma kadang kita diukur lewat nilai kan. Iya benar. Misalnya kayak nilai lu cuma nilai lu C, D gitu ya. Bodoh lu kan belum tentu. Nah gitu. itu belum tentu kan maksudnya. Tapi ternyata ada yang lain. punya attitude yang baik. Nah, betul. Setidaknya itu gitu. Contoh kasusnya yang tadi ya. Kita lihat dokter harusnya kompeten tapi ya. Justru dia kurangnya di bagaimana untuk menerapkan moral. Iya benar. Nah, apalagi dalam konteks dia udah punya 2 anak lagi itu. Nah itu yang lebih bingung ya. 2 anak. Gue juga bingung ya. Iya. Kurangnya apa lagi ya kalau kurangnya apa lagi gue juga nggak tahu siapa yang terjadi. Udah keluarga terus 2 anak. Oke. Lu setuju nggak sih tentang budaya bahwa pelecehan itu terjadi dan menyalahkan korban? Nah ini tuh sering banget gue denger nih. Masalah kayak nyalain si korban. Dan tujuannya berusaha untuk membenarkan si pelaku. Nah itu sering banget ya. Apalagi korban di sini nih harus lu tahu nggak selalu perempuan.
atau wanita Iya, lah ya. laki-laki Karena kita sebut ya. laki-laki juga bisa gitu, tapi sering konotasinya kalau perempuan, kenapa? Perempuan. Karena kadang dianggap lemah, tapi mereka sebenarnya nggak selemah itu juga. Benar. Nah itu, nah kalau misal kita bahas, anggaplah kita ambil sebuah contoh Mm-mm. pelecehan ini terjadi terhadap seorang perempuan gitu sebagai korbannya ya. Korban. Kadang mereka kan disalahin, ini nih mungkin karena si ceweknya tuh pakai pakaian yang kurang Kurang. bahan ya, kurang. Maksudnya bajunya tuh bahannya kurang gitu Ah, kali ya. iya. Atau kasarnya kita sebut kalau anak-anak sekarang bilangnya bajunya terbuka nih gitu Ah, nih, iya. gitu kan. Itu sering banget itu dijadiin Sering banget. alasan buat orang kayak catcalling Iya, atau catcalling. enggak. Tiba-tiba ada shirt cewek gitu Iya, kan. itu yang paling umum ya, sering itu banget paling sih itu sih. sederhana ya. Iya. Apalagi dia kita lihat sekarang orang-orang catcalling gitu kan ya Udah banyak ya. banyak banget. Nah, itu tuh sering kali dimasalahin tuh salah perempuannya. Kenapa dia harus pakai baju terbuka gitu. Nah, ini yang menurut gua salah satu yang salah. Ini pemikiran orang yang salah, bukan si perempuan itu ya. Tapi kan secara nggak langsung mereka kan ngeliat ceweknya pakai baju gitu jadinya gua apa sih secara nggak langsung catcalling kan nggak apa-apa dong gitu. Dan mereka catcalling pasti nggak sadar gitu bahwa mereka melakukan itu dan banyak terjadi loh. Menurut tuh gimana sih itu? Nah, ini menurut gua gini. Coba kalau misalnya pas lagi kondisi kayak gitu ya. Kayak gue tuh nganggapnya kayak ya harusnya lu itu yang harusnya berpikir gitu ibaratnya. Misalnya lu kayak yang orang yang manggil-manggil ya. Terus kayak lu kan kayak salahnya dia. Ya balik lagi, kenapa lu harus yang berpikir kayak gitu gitu. Iya. Padahal kan bukan masalah di dia gitu. Itu kan masalah di pemikiran ya, lebih ke pemikiran kita benar. gimana ya Kalau tentang kasarnya kalau kata anak-anak sekarang emang dasar otak lu jorok gitu. ya itu bahasa gaulnya lah ya. Bahasa Tapi kalau gaulnya. bahasa gue sih lebih kayak ya tergantung pemikiran lu aja gimana. Kalau emang pemikiran lu dasarnya mau jorok dari awal mah mau gimana pun orang Berpakaian pun ya Iya. pasti bakal ini ya. jadi jangan sampai kita nyalain orang lain karena kondisi kita gitu, karena Benar. kitanya yang kayak nggak bisa ngatur diri sendiri ya. Kalau misalnya kita omong soal kayak gitu ya, gimana pemikiran kita gitu. Ya sih benar. Paling kalau menurut gue sih lebih ke pemikiran. Selain itu kan juga harusnya kita juga biasa dari kecil kita dididik sama orang tua kita ya, Iya. sama lingkungan kita juga buat ya nggak harus berbuat baik selalu tapi setidaknya menjaga etika kali iya gitu. lebih ke etikanya Etika, gimana gitu. Ya kan kita juga bisa saling sama-sama paham Saling aja paham, gitu ya. ya. Kayak ya udah itu cara dia berpakaian gitu. Iya. Gimana dia menampilin diri gitu. Nah cuman kalau yang lu bilang itu contoh-contohnya itu sekarang gak banyak kayak gitu kalau menurut gua. Nah, iya betul. Contohnya tuh sekarang banyak gini nih, ada cewek misalnya kayak gitu ya, mereka tuh senyum-senyum sendiri nih dua orang ini. Itu secara nggak langsung kan, walaupun konteksnya nggak kelihatan nih mereka melakukan pelecehan nih, cuman kan mereka dibalik dengan cewek berpakaian yang kurang bahan itu yang lu bilang itu kan apa sih, dengan mereka senyum-senyum sendiri atau kayak misalkan nih gini-gini kan gitu kan, atau mereka tuh nyengir-nyengir sendiri lah kasarnya. Itu kan secara nggak langsung kan mereka itu sudah masuk ke konteks pelecehan nih, walaupun secara non formal ya kita sebutnya ya. Nah itu menurut lu itu gimana sih gitu? Orang-orang kayak gitu tuh emang mereka cuma muasin cuci mata doang kalau kata mereka, atau mereka tuh emang ya nganggap itu hal yang normal gitu, ketawa-ketawa nyengir-nyengir cewek orang berpakaian seperti itu gitu, ada maksudnya tertentu lah. Kalau menurut gue ya biasanya sih kalau kayak gitu sih orang awalnya berpikiran kayak menganggap dirinya benar ya Mas. Iya, Kayak ya udahlah udah biasa lah kayak gitu. Biasa. Ya jadi gue wajar lah kalau gue ngelakuin hal itulah ya. Mungkin orang banyak yang berpikiran seperti itu. Apalagi yang kayak udah mulai indikasinya ada ketawa-ketawa. Iya, banyak kok. Pasti banyak. Banyak gitu. lah, gila banyak. Nggak jarang juga kita temuin, apalagi yang kayak di jalanan, di transportasi Iya. umum udah biasa itu pasti ada ketemu kayak gitu. Tapi ya balik lagi menurut gue sih ya, lebih kalau dari diri gue sendiri nih, bukan dari pendapat ahli atau apa gitu ya. Kita tuh harus tahu memposisikan diri sih. Iya. Kalau gue sih sebagaimana kayak ngeliat perempuan yang ngeliat ibu gue sendiri gitu. Ya nggak sih lu kayak ya lu dari kecil udah dididik sama orang tua, tadi gue balik lagi sama ibu lu atau sama ya orang-orang perempuan yang dekat lu, ada tante lu, ada siapa, pasti lu kan berusaha menghormati mereka ya. Iya. Kayak mau gimana pun mereka. Nah, gue lebih mandangnya sih dari situ sih. Buat ke gimana harusnya mereka bisa beretika gitu, belajar dari ya lingkup-lingkup yang kecil aja lah, nggak usah yang jauh-jauh gitu. Ya kurang etis lah kadang memang. Iya sih benar.
mungkin nih last question kali atau ya Boleh. dari gua. Kan sekarang kan kita kan lagi dalam dunia kampus ya. Ya kan kita lagi masih menjenjang dunia pendidikan lah ya, kita masih meneruskan. Nah, gimana sih menurut lo biar kampus tuh bisa lebih aware tentang seksual harassment ini? Tentang kekerasan Iya. seksual ya. Gimana sih biar cara kampus setidaknya lebih aware aja lah gitu, lebih peduli. Pertama ini menurut gue yang bagus, dan kebanyakan di setiap kampus itu udah ada, termasuk di kampus kita nih. Yes. Udah ada juga Ini kampus kita ya di guys. kampus kita. Oke. Nah, di kampus-kampus itu mereka udah punya satgas PPKS ini sendiri. Iya. Nah, itu langkah pencegahan yang bagus menurut gue. Kayak inisiatif yang bagus dari si pihak kampus sendiri buat menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Nah, jikalau timnya udah ada, nah terus harus ngapain mereka? Kalau menurut gue sih lebih ke kayak memantau. Ini kan bukan permasalahan yang kayak bisa dibuka secara umum ya. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengalami itu, tapi kayak gue malu nih. Pasti itu pasti orang tuh pasti bakal malu, merasa malu buat mengungkapkan itu ya. Tapi ya tim ini tuh harus bisa membuat orang tuh merasa yakin untuk bisa berbicara dengan mereka gitu. Kayak menjadi safe place lah kalau bahasa kerennya lah ya. Nah, itu sih menyediakan tempat ruang buat bagi para korban ataupun yang terindikasi menjadi korban. Paling itu sama ya, kalau misalnya kita sebagai korban ya kita berusaha untuk jangan takut lah gitu. Masalah ini nggak masalah satu atau dua orang doang gitu. Ini masalah banyak orang dan ya harus dilaporkan. Karena kenapa? Ini bisa terjadi secara turun-menurun gitu. Misalkan ada salah satu, gua nggak ngomong dosen atau siapa, ada salah satu ya pihak gitu yang melakukan kekerasan seksual gitu. Nah, kalau misalnya nggak dilaporkan atau nggak disampaikan, kan dianggapnya ya udah semuanya berjalan baik-baik saja nih. Jadi kan nggak tahu. Ya perlu ada tindak pelaporan. Ini bukan kita sebagai kayak lu tukang lapor enggak gitu. Enggak ya guys ya, disclaimer enggak ya. Tapi ya kayak ya wajar. Itu emang permasalahan ini soalnya udah masuk dalam ranah hukum ya. Jadi kayak benar. wajar aja gitu. Kalau gue sih lebih itu sih. Oke sih. Mungkin itu aja kali ya buat podcast hari ini. Udah lebih dari 15 menit kita ngomongin gak berasa nih. Dan menurut gua nih narasumber kali ini nih Kristo bisa ngasih edukasi nih guys buat kita yang Saja lah. pengen tahu lah secara gambaran besarnya PPKS itu apa. Jadi kita nggak cuma tahu pelecehan nih, enggak gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja podcast kali ini. Sampai jumpa.